Selamat malam Romo Ramani dan Kalyana Mita, Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga yang berkumpul di sini semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 part ke-80 malam ini di hari Jumat tanggal 2 September 2022. Kita akan memasuki pada bagian 15 di Ahara Pacaya. Sebelum kita memulai kelas, kita akan sama-sama membacakan nama Karagata yang dipimpin oleh Romo Effendi. Pada Romo Effendi, saya silakan. Baik, selamat malam pada Romo Ramani yang bahagia. Pada malam ini kita akan memulai Patana dengan membacakan nama Karapata. Mari sama-sama kita memulainya. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabbe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semuanya hidup berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Effendi. Selanjutnya untuk kelas dimulai, saya silakan pada Romo Ruby. Ya, terima kasih Cilusi. Teman-teman sedharma sekalian, Romo Ramani semua. Marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini hari Jumat ya, Jumat tanggal 2 September 2022. Kita sudah memasuki perjalanan yang sangat panjang. Patana kita sudah ke-15 ya. Dan sebenarnya nanti patana-patana yang lain itu nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Jadi apa ya, saya mengatakan yang sulitnya sudah dilalui gitu ya. Tapi ada satu persoalan lain bahwa setelah patana ini selesai ya, setelah patana ini selesai tentu apa ya, saya ingin mengatakan saya akan kembalikan ke metode Patisamuppada ya. Metode Samuppada itu apa? Ya, Anda akan apa namanya, akan memahami ketika misalnya awija pacaya sankara, maka ada berapa kemungkinan patana yang muncul di situ. Ya kan? Nanti saya jelaskan. Awija pacaya sankara adalah nanti yang muncul adalah misalnya patananya apa-apa saja. Jadi Anda akan lebih mendalami, kalau istilah kasarnya Anda akan lebih mendalami tentang patana secara menyeluruh bahkan sampai ke Patisamuppada. Ya, jadi teman-teman akan paham tuh bahwa kalau teman-teman nanti ke situ memahami itu, maka akan lebih baik kita belajar ini lebih mendetil ya. Makanya kenapa memang pelajarannya ini cukup mendalam sehingga kita perlu lebih bersabar, kita perlu lebih apa namanya, bersungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan pelajaran ini ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kita hari ini berbicara tentang patana yang ke, ya kita berbicara patana yang ke, bentar ya. Kita bicara patana yang, kita akan berbicara patana yang ke-15 ya. Patana yang ke-15 itu adalah patana ahara. Masih ingat apa itu ahara, teman-teman? Ahara apa ya? Ya, kita berbicaranya ini patana yang ke-15 ya. Patana
Ya. Isinya adalah ahara pacayo gitu kan. Ahara pacayo. Ahara pacoyo tapi kita akan menggunakan pacayani desa, maka kita akan menjelaskan ahara pacayo ini dari penjelasan secara analitis gitu kan. Apa itu ahara naca? Ahara itu apa teman-teman? Kalau kita pernah belajar di bab 5 terkait bab 6 ya, ahara. Ahara itu adalah nutrisi, oja atau makanan. Nutrisi atau oja atau sari makanan. Gitu kan? Karena ahara adalah nutrisi, oja atau sari makanan, maka teman-teman akan memahami kalau kita bicara di bab 5 ya, ini di bab 6 nih. Saya coba stop dulu ya teman-teman sekalian. Saya stop dulu terkait dengan terkait dengan bab 6, bab 5, bab 6 ya. Kalau teman-teman nanti lihat bab 6, di bab 6 itu ada yang namanya ahara di situ. Baca tuh ahara. Ahara atau oja atau nutrisi. Ya. Ini adalah bagian kalau kita lihat ahara atau oja atau nutrisi adalah bagian dari Nipana Rupa 18. Kita belum masuk ke situ ya, teman-teman ya. Nipana Rupa 18 itu berbicara tentang materi yang nyata. Materi yang nyata atau materi yang muncul sejak dalam kandungan. Ya, oja atau ahara atau nutrisi ini adalah sari makanan. Dan nanti kalau teman-teman bicara makanan itu apa saja? Makanan itu tidak pernah lepas dari yang namanya kalimatnya ada rupa ahara, ada rupa ahara dan nama ahara kan gitu ya. Kalau teman-teman nanti bicara suta, teman-teman suka suta ya. Suta itu nanti ada yang namanya kabali kahara dan sebagainya. Kita lihat nanti ya, tapi ini dulu dipahami bahwa ahara rupa ini ahara makanan, nutrisi makanan ya. Kita bahas ini akan nanti kita detilin di bab 6. Tentu teman-teman yang sudah ikut offline sudah sedikit paham ya, tapi nggak apa-apa nanti kita online-nya pasti akan ada setelah bab 5 ya. Karena pertemuan bab 4 tinggal minggu depan, lalu kita akan lanjut ke bab 5. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat bicara dengan ahara ya, kalau kita bicara ahara, makanan atau nutrisi itu akan diibaratkan ya, ahara atau nutrisi itu ibaratnya apa sih gitu kan. Kalau kita lihat di Pacayani Desa, di kitab suci bilangnya menegakkan dengan kuat. Ahara itu bisa menegakkan dengan kuat. Seperti apa bisa menegakkan dengan kuat? Diibaratkan seperti tiang-tiang kayu ya, seperti tiang-tiang kayu yang menyangga sebuah rumah tua. Kita pernah lihat mungkin di daerah-daerah tertentu atau di orang-orang yang tinggal di pinggir pantai kan, ada rumah tua atau rumah yang reot gitu ya, yang ingin rubuh. Supaya tidak rubuh, tidak jatuh, maka dikasihlah tiang-tiang penyangga. Nah, tiang-tiang penyangga itu yang tadinya mau rubuh jadi bisa kuat ya. Kalau tanpa tiang-tiang itu kira-kira rumahnya bakal rubuh tidak? Pasti akan rubuh ya. Akan mudah kena hujan deras, ada angin kencang,
pasti dengan mudah rumah yang yang tua itu atau yang reot itu akan mudah terjatuh. Maka dari itu teman-teman harus tahu bahwa kalau kita berbicara tentang ahara pacayo, maka ahara pacayo lebih kepada dengan cara yang sama gitu kalimatnya, dengan cara yang sama bahwa makhluk-makhluk hidup ya atau makhluk-makhluk lah ya, bahwa semua makhluk atau makhluk itu didukung, tentu ya didukung oleh apa? Oleh yang namanya dua nih. Kalau kita bicara ya, oleh dua. Apa itu? Yang pertama oleh namanya rupa ahara. Tapi kalau misalnya rupa ahara kan harusnya digabung. Tapi anggaplah saya pisah ya, karena biar kita belajar bahasa Indonesia dengan baik. Rupa ahara. Apa ini rupa ahara? Rupa ahara adalah makanan, nutrisi, materi. Nutrisi, materi. Terus yang kedua adalah nama ahara. Nama ahara. Apa itu nama ahara? Nama ahara adalah nutrisi batin. Nutrisi batin. Ya. Tanpa kedua nutrisi ini, kita sebagai makhluk ya, itu tidak akan dapat terus bisa bertahan hidup. Kalau teman-teman nanti belajar di rupa, atau belajar di rawat hidup Buddha Gautama lah ya, ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna kan, Buddha melakukan meditasi selama 49 hari dibagi 7 hari. 7 hari pertama, apa yang dilakukan Sang Buddha? Menatap pohon Bodhi tanpa berkedip, gitu kan? Kalau tidak salah di minggu keempat, ya, Sang Buddha meditasi, menatap pohon Bodhi atau berdiri di pohon Bodhi, terus mengeluarkan tubuh aura, merenungkan Abhidhamma, sehingga tubuhnya keluar aura yang disebut sebagai cabana ramsi. Biru, ya, kuning, merah, putih, dan orange, gitu ya, atau jingga. Nah, jingga atau orange ya, saya lupa itu ya. Jadi teman-teman, kenapa kok hanya 7 hari, 7 hari, 7 hari kan gitu kan? Karena kalau kita bicara di bab 6 terkait dengan ahara, nutrisi atau oja tadi, nutrisi atau ahara yang kita makan terakhir kali itu hanya dapat bertahan menegakkan tubuh kita hanya sampai 7 hari. Makanya kalau kita berbicara seorang sama Buddha sekalipun, itu tidak bisa melawan kodrat, bukan kodrat sih kalimatnya apa ya? Ya pacayo kondisi tua tubuhnya aja harus diberikan nutrisi, ya. Jadi kalau gitu kita berbicara yang namanya ahara, makanan, nutrisi, tidak hanya bicara nutrisi materi. Kita mungkin makan ada yang seminggu, ada yang sehari 2 kali, 3 kali. Kadang mungkin di hari-hari uposatha kita makan hanya 1 kali atau 2 kali sebelum jam 12 siang gitu kan. Tetapi ahara yang orang suka lupa adalah ahara apa? Ahara rupa, nama ahara. Nama ahara adalah nutrisi batin. Dan kalau kita bicara nutrisi batin kan, kelas-kelas dhamma atau kelas-kelas abhidhamma, kelas-kelas sutta itu kan adalah yang disebut nama ahara. Dengan kita mendengarkan dhamma melalui media Zoom atau YouTube ini kan, kita minimal bisa belajar baca parita, kita konsentrasi selama 1,5 jam atau 2 jam, batin kita tidak mengeluarkan, memancar keluar terhadap kilesa-kilesa kan, tetapi memancar ke dalam dengan perenungan-perenungan dari apa yang kita pelajari. Makanya sekali lagi, kalau kita mau berbicara secara real nyata, ternyata orang lebih banyak mengutamakan makanan ini nih. Ya. Dia lebih banyak mengutamakan makanan apa teman-teman? Yang ini. Makanan yang ahara nutrisi makanan aja. Bahkan dia harus rela berantri-antri gitu kan. Rela antri-antri untuk mendapatkan makanan yang dia makan. Katanya fenomenal, katanya viral dan sebagainya kan. Padahal kalau kita merenungkan baik-baik, setelah sampai di ujung lidah, di jihwa pasada, semua makanan itu ketemu dengan salava atau cairan dalam mulut kita, dan yang diserap adalah yang di ampasnya
akan terbuang melalui kotoran, tapi nutrisinya akan menjadi tenaga atau energi kan. Tapi kan semua makanan itu kan, yang makanan materi terutama, biasanya kan makanan materi itu kan apa ya? Makanan materi itu kan biasanya hanya sebatas, saya sering mengatakan hanya sebatas lidah saja kan. Kalau lidah kita ini apa namanya sudah terekam dengan baik, apalagi timbul kiresa, maka seolah-olah makanan itu paling enak, sehingga kita punya kelas-kelas favorit makanan kan gitu ya. Oh, saya suka di sini, kalau di sini karena terekam dalam memori. Padahal kalau sudah kembali ke nutrisi, oja, apapun makanan kita pasti akan yang diambil hanyalah nutrisi materi atau disebut sebagai ahara. Lanjut ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa tahu di sini bahwa tubuh kita itu tidak hanya membutuhkan materi, makanan, tapi tubuh kita juga membutuhkan nutrisi makanan batin. Ya, karena itu harus kita sering-sering belajar dhamma, mendengarkan dhamma dengan baik, supaya apa? Supaya kita ini kalimatnya ya bisa ditopang kehidupannya, ya, ditopang kehidupannya. Kalau kita punya pengetahuan dhamma yang cukup, punya pengetahuan dhamma yang mumpuni, minimal kita bisa menopang kehidupan kita. Menopang dari hal apa, Romo? Mungkin dari hal kemarahan, dari hal kebencian, iri hati, cemburu, marah, dan sebagainya, ya. Atau mungkin keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, ahara pacayo berarti hari terbagi hanya dua ya. Jadi kalau kita bicara ahara pacayo hanya dua. 1, 2. Nah, keduanya nih teman-teman sekalian, keduanya ini mengandung arti atau esensi secara mendasar bahwa makanan atau makanan yang dapat kita makan ini ya bisa juga internal dan eksternal ya. Boleh kita bilang makanan ini sebagai internal atau eksternal. Nah, nanti kita akan lihat cairnya seperti apa. Nah, kalau kita teman-teman nanti memahami di bab 6 terkait dengan ahara ahara ini ya, teman-teman sekali lagi kebanyakan kan orang kan bicara makanan kan selalu bicaranya materi kan. Padahal sekali lagi sekarang setelah kita belajar Abhidhamma terkait dengan ahara pacayo, bahwa yang disebut nutrisi ahara, apalagi ahara pacayo, maka kalimatnya adalah makanan atau hara ini ya dibagi menjadi 3 macam ya. Kalau yang materi halus, kalau kita bicara materi makanan fisik adalah kabalika hara. Masih ingat ya kabalika hara itu di sutta apa ya? Kudaka Nikaya kalau tidak salah ya. Kudaka Pata kalau tidak salah itu ya. Jadi makanan materi ini dikenal sebagai kabalika hara. Ya, kita makan setiap hari dalam bentuk materi itu disebut kabalika hara kan. Tapi kita kalau belajar Abhidhamma kan rupa hanya menopang batin. Kalau kita tidak makan selama 7 hari masih bisa hidup. Yang kita sedang bicara patana ini lebih kepada aharanya ahara batin. Nah, kalau dia jadi ahara batin, maka jumlahnya menjadi 3 nih ahara batin. Apa saja? Yang pertama adalah pasa ahara. Pasa ahara. Ya, pasa ahara. Yang kedua terkait dengan, apa itu pasa ahara? Pasa itu apa ya teman-teman ya? Kontak ya? Pasa itu kan kontak kan? Jadi ini kalau kita bicara batin kita, ketika kontak dengan objek, batin kita sedang makan. Gitu. Sedang mengalami nutrisi. Sedang diisi. Ya. Yang kedua ini bicaranya apa? Kontak ya teman-teman ya. Kontak.
Yang kedua namanya mano sanceta ahara. Mano sanceta, gitu ya. Sancetana ahara. Apa itu kalau kita bicara mano sanceta ahara apa? Apa teman-teman? Kan cetana kan kehendak. Mano kan pikiran. Sanceta itu adalah apa lebih banyak kepada apa ya? Bertindak secara atau bertindak aktivitas pikiran, bertindak aktivitas. Ya boleh sih juga sih ya. Mano itu pikiran, cetana itu kehendak, ya sama saya. Berkehendak atau bertindak aktif atau melakukan kehendak, kita cara kehendak aja, kehendak berkehendak aktivitas pikiran lah gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Kalau pernah baca ada winyana ahara. Winyana ahara. Apa itu winyana ahara, teman-teman? Kesadaran. Ya. Jadi kesadaran kita itu ternyata makanannya batin, ya. Dan apa tahu kalau kita berbicara ketiga jenis makanan yang disebut pasa, ahara, mano sanceta ahara, dan winyana ahara ini bukan materi loh dia ya. Dia bukan materi ya, karena materi itu namanya kabalikahara. Yang kita sedang bahas adalah pasa ahara, mano sanceta ahara, dan winyana ahara. Ini sebagai apa? Sebagai sebuah apa teman-teman? Ini sebagai sebuah apa? Teman-teman tahu nggak ini? Ini sebagai pacaya dhamma nih. Ini nih yang tiga ini sebagai pacaya dhamma. Apa itu pacaya dhamma ya? Sebab atau akibat? Sebagai sebab. Tapi dia juga berakibat. Berakibat kepada apa? Kepada fenomena yang menyertainya. Fenomena yang menyertainya apa? Tentu fenomena materi dan batin. Jadi kita tahu sekarang bahwa pasa, ahara, mano sanceta ahara, winyana ahara ini sebagai pacaya dhamma. Nanti berakibat dong, atau pacaya dhamma kan? Pacayupanya dhamma kan? Pacaya dhamma berakibat. Ini kan menjadi sebab nih. Apa akibatnya? Akibatnya adalah batin dan materi. Tuh, teman-teman seperti itu. Nah, sekarang kita bertanya lagi. Kalau gitu, bagaimana kita bisa memahami ahara itu sendiri? Ya, kalau teman-teman nanti belajar Abhidhamma, maka yang namanya ahara, gitu ya, ahara itu dapat kita pahami, pengertiannya adalah, kalau gitu apa? Menahan dengan kuat. Tadi kita berbeda kan? Menahan dengan kuat. Yang berarti juga apa? Yang berarti apa nih teman-teman? Kalau kita bisa menahan dengan kuat, berarti apa? Menyebabkan hidup dengan kokoh. Jadi teman-teman tahu ya sekarang ya. Ternyata makanan yang kita makan setiap hari itu menahan dengan kuat, atau kalimatnya bisa memperkokoh apa ya? Memperkokoh kehidupan kita loh. Ya. Jangan dianggap sepele loh teman-teman sekalian. Ya. Kalau kita sudah tidak suka, enggak kan, kalau kita sudah mulai makan kita berkurang dari seperti biasanya,
bahkan makanan kita itu misalnya maaf sudah melalui bukan lagi pakai jalur apa saya mengatakan bukan lagi pakai jalur apa ya jalur mulut gitu ya, tapi pakai misalnya pakai jalur yang lain, nah berarti kita sudah mulai rapuh. Dan kalau sudah mulai rapuh berarti kita sudah mulai hati-hati, warning gitu ya, berarti tubuh kita ini sebenarnya sudah mulai mengalami kondisi yang mulai merosot gitu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu kita berbicara dia ada pasa, ada cetana, ada winyana gitulah kalimatnya begitu ya. Jadi yang ini nih teman-teman sekalian bisa saja saya artikan sebagai pasa kontak, sebagai kehendak ya, sebagai kehendak, sebagai kontak dan sebagai kesadaran. Gitu ya teman-teman ya. Apa-apa kita pelajari pelan-pelan saja karena kita kan tidak diburu-buru ya. Tadi mana ya 2? Ini ya, oke ya teman-teman. Nah kita lanjut sekarang. Jadi kalau dengan demikian teman-teman sekarang tahu ya bahwa yang namanya ahara itu, makanan itu bisa dianggapkan sebagai menahan dengan kuat atau istilah lain dapat menyebabkan hidup dengan kokoh. Hidup dengan kokoh. Nah, atau bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang memelihara, boleh. 2 ini bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang memelihara. 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 Nah, kalau gitu berarti tubuh kita harus di batin kita, tubuh kita harus dipelihara. Oleh siapa? Oleh makanan. Kalau rupa makanan disebut kabalikahara, kalau batin makanannya adalah pasa, pasa, cetana dan winyana. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau dia sudah dipelihara, apa yang terjadi akhirnya? Kalau tumbuhan dapat dipelihara, kira-kira dia bisa apa? Apa teman-teman? Sesuatu yang memelihara atau yang sesuatu yang dipelihara atau memberi makanan kepada, boleh saja nih, memberi makanan kepada apa teman-teman sekalian? Kepada apa? Fenomena. Fenomena apa? Kepada sebuah fenomena. Kenapa kok Romo dia memberi makan kepada sebuah fenomena? Ya karena kan batin dan jasmani kan hanya sebuah fenomena aja. Fenomena apa? Muncul, berlangsung, dan lenyap. Fenomena tentu yang berhubungan dia. Ya pasti berhubungan. Ya, berhubungan dengan apa kira-kira teman-teman sekalian? Berhubungan sehingga pasti kalau seseorang sudah bisa makan dengan nutrisi atau oja, dia pasti berhubungan dengan yang namanya apa teman-teman? Bertahan lama. Lalu apa lagi? Berkembang. Lalu apa lagi kira-kira teman-teman sekalian? Tumbuh subur kalau dia tanaman ya. Orang juga bisa sih ya. Tumbuh subur, apalagi teman-teman? Maju dengan pesat. Apalagi? Ada lagi nggak? Cukup ya? Secara mendukung. Nah, jadi bisa dibayangkan nih. Kita bisa bertahan lama, bisa berkembang, bisa tumbuh subur, bisa maju dengan pesat secara itu semua didukung oleh yang namanya ada rangkaian dukungan dari yang tadi kabalikahara,
Pasa, cetana, dan winyana. Tuh, ya, dia saling mendukung. Tapi kita harus tahu walaupun sebab akibat yang tadi saling mendukung dari makanan ini, maka kita harus tahu bahwa dari semua itu teman-teman sekalian, makanan itu menjadi dominan, sangat-sangat dominan sekali bisa mendukung, kalau kita makanan itu sangat mendukung sekali terhadap kekuatan untuk bisa menghasilkan dukungan. Artinya gini kalimatnya, ahara yang kita makan ini bisa mendukung kehidupan kita terus berlangsung lah, begitu kalimatnya. Boleh juga ya. Jadi kita sekarang tahu teman-teman kalau orang menderita sakit karena patawi apotejo wayonya tidak balance. Kenapa bisa tidak balance? Karena mungkin aktivitas yang dia lakukan dengan nutrisi yang dia terima atau yang dia masukkan tidak seimbang. Ya, sama kita juga tahu sekarang bahwa kenapa badan kita membesar, karena makanan yang kita masukkan lebih banyak daripada aktivitas yang kita lakukan, ya. Nah, jadi kalau teman-teman seperti itu, teman-teman akan tahu bahwa di kedua makanan materi ini ya, ahara ini bisa menahan kuat terhadap materi internal maupun materi eksternal. Jadi materi internal itu mungkin bisa saja materi jasmani, eksternalnya adalah materi yang disebut batin, ya. Tapi sebenarnya juga kurang tepat ya kalau kita bilang itu internal eksternal itu kalimatnya mungkin lebih tepat. Internal itu lebih kepada materi atau kualitas batin ada dalam diri kita, termasuk juga benda-benda ini. Semua benda-benda ini membutuhkan ahara loh, ya. Pulpen ini membutuhkan ahara, kacamata ini membutuhkan ahara, semua yang ada di eksternal itu juga membutuhkan ahara. Gitu ya teman-teman. Aharanya apa nanti kita akan tahu. Kalau kita bicara ahara itu kan terdiri atas awini boga rupa 8. Ya, ada unsur patawi datu, apodatu, tejo datu, wayo datu, ada pasa, ada rupa ramana, ada ganda ramana, dan ada rasa serta oja nutrisi. Pasti semua benda yang internal maupun eksternal itu kan awini boga rupa 8 kan teman-teman ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman bisa tahu ya bahwa kalau terkait dengan itu maka dia akan menghasilkan apa sih tadi? Kalau kita sekarang berbicara tentang ahara makanan ya, makanan ini akan tadi memperkokoh, kalimat yang pertama adalah memperkokoh, bertahan, tubuh dan subur dan sebagainya gitu ya. Oke. Sekarang saya ganti pakai tulisan lain. Nah, sekarang kita berbicara tentang pasa dulu ya. Kita bicara pasa. Pasa itu kontak ya. Kenapa pasa atau kontak ini bisa menjadi ahara atau makanan? Ahara atau nutrisi. Kenapa teman-teman kira-kira? Karena ahara ya. Karena ahara atau kontak ini ya. Karena dengan kita kontak bisa menahan. Menahan apa? Menahan dengan kuat fenomena-fenomena ya. Menahan dengan kuat fenomena atau fenomena-fenomena yang menyertainya dan membuat apa? Dan membuat apa ya teman-teman? Kalau kita bicara pasa, membuat mereka atau kita atau membuat mereka itu berarti pasa di sini ya. Membuat mereka mampu berkokoh dan bertahan yang memberikan makanan kepada batin kita sehingga batin kita mengalami apa sih kalimatnya? Objek itu bisa menimbulkan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ketika kita kontak kan ada cuma 2 timbulnya kan. Menyenangkan dan tidak menyenangkan kan. Nah, menyenangkan dan tidak menyenangkan itu karena ada nutrisi yang namanya pasa. Kenapa bisa menyenangkan dan tidak menyenangkan? Karena objek itu bertahan dengan kuat di fenomena batin yang menyertainya tentu dong. Dan dia mampu kokoh bertahan lama. Mampu dan kokoh
bertahan lama. Nah, kalau mampu dan kokoh bertahan lama, dia akan berarti dia memberikan makanan dong di batin, ya kan? Sehingga apa? Kan karena fungsi ahara kan ini kan, mampu dan kokoh mempertahankan dengan lama, sehingga memberikan apa? Memberikan makanan, tentu di situ ya dia makanan, karena dengan kokoh dan lama sehingga mencapai apa? Mencapai apa teman-teman? Menghasilkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan atau dukungan yang membuat apa? Yang membuat objek itu bisa kelihatan jadi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Objeknya menjadi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kan jadi begitu teman-teman sekalian, ya. Jadi Anda sekarang tahu ya, kalau teman-teman tahu ya dengan baik, ternyata bahwa siapa yang bisa mendukung objek ini menyenangkan dan tidak menyenangkan karena awalnya dari kontak. Dari kontak ya teman-teman. Nah, selanjutnya makanan yang kedua apa teman-teman? Makanan yang kedua apa? Yang kedua. Kan makanan yang pertama nih. Sekarang makanan yang kedua. Apa teman-teman? Cetana atau kehendak. Apa kira-kira teman-teman sekalian? Apa yang bisa kita pahami dari cetana atau kehendak? Kehendak itu kan berarti niat ya. Dan tadi nanti dalam bahasa Pali jadinya apa? Tadi bahasa Palinya apa? Masih diingat ini? Apa bahasa Palinya? Manosancetanahara. Manosancetana ahara. Ya, ingetin ya. Manosanceta ahara. Nah, sekarang kita lihat lagi teman-teman. Oh, kalau kebanyakan. Ya. Jadi kalau kita berbicara cetana ini kan berarti kan manosanceta ahara ya. Dia niat. Nah, sekarang teman-teman sekali lagi dengan kata lain nih kalau kita bicara itu berarti kenapa niat bisa jadi makanan? Kenapa? Karena niat ini nih ya teman-teman sekalian, niat ini adalah melengkapi keberanian atau keteguhan hati. Niat itu menjadi konsumsi atau nutrisi atau makanan karena apa? Karena dia memiliki fungsi sebagai apa tadi teman-teman? Sebagai apa? Sebagai melengkapi keberanian. Melengkapi keberanian loh teman-teman sekalian. Kalau kita sekarang ada cetana, ada manosan cetana arahar itu karena dia bisa menjadi makanan konsumsi buat kita untuk kita berani atau melengkapi keberanian atau keteguhan hati ya, keteguhan hati untuk apa? Melaksanakan perbuatan. Melaksanakan perbuatan. Nah, sekarang saya tanya perbuatan ya, apalagi ucapan, apalagi dan karena yang namanya jadi karma kan? Dan pikiran. Ya, teman-teman bisa pahami jadi yang cetana itu adalah melengkapi keberanian atau keteguhan hati sehingga kita bisa melaksanakan perbuatan, ucapan, dan pikiran. Jadi kalau kita bicara yang namanya cetana, manosan cetana ahara tadi ini adalah dia menjadi niat sehingga bisa melengkapi keberanian, keteguhan, dan sebagainya. Ya. Sekarang yang ketiga apa tadi? Cita atau apa? Cita ya? Apa? Winyana ahara. Ya. Winyana ya. Winyana di sini kan. Apa itu winyana? Kesadaran ya.
Kenapa kesadaran jadi makanan? Kenapa teman-teman? Kenapa kesadaran bisa jadi makanan? Karena kalau kita sudah timbul kesadaran nih teman-teman sekalian ya, gini kalimatnya, kekuatan kesadaran itu atau kesadaran itu bisa artinya apa ya? Ia bisa menguasai gitulah. Ia bisa menguasai. Karena Anda tahu ya kita pernah belajar di awal-awal kita belajar Abhidhamma, masih ingat nggak? Apa itu cita, apa itu cetana? Cita dan cetana itu muncul bersamaan, lenyap bersamaan, mengambil objek yang sama dan memiliki landasan yang sama. Masih ingat kan itu? Masih ingat ya kalau teman-teman bisa dilihat ya. Tapi cita cuma satu, cetasika 52. Berarti penguasanya siapa? Si cita, kesadaran winyana. Ia bisa menguasai. Menguasai apa? Semua pikiran. Semua pikiran ya. Untuk ngapain? Tentang objek pasti. Nggak mungkin Anda berpikir kalau tanpa objek kan? Objeknya bisa apa? Tentang satu objek, dua objek, tiga objek, bahkan objek yang bermacam-macam itu. Makanya kenapa pasa, cetana, dan winyana disebut sebagai makanan batin. Ya, karena inilah bekal tiga ini nih. Saya pakai ini ya. Karena tiga ini teman-teman, pasa, cetana, winyana, ketiganya ini ya membekali. Membekali apa? Membekali apa teman-teman? Fenomena batin. Karena namanya fenomena batin itu memiliki sabbawa lakkhana, sankata lakkhana, dan anyama lakkhana. Hanya menjalankan fungsi saja. Ya, hanya sebagai kemunculan sebuah fenomena. Fenomena yang apa? Yang menyertainya. Jadi saya tambahkan di sini ya. Jadi teman-teman, tiga ahara ini, ya ahara ini berarti ada apa saja tadi? 1, 2, 3. Tadi masih ingat teman-teman ada apa saja? Pasa, cetana, winyana. Pasa. Ada apa lagi? Wedana. Kok wedana? Ana, Pasa. cetana. Apa tadi teman-teman? Cetana, Cetana dan winyana. winyana. Ya. Tiga hal ini teman-teman sekalian. Apa tadi saya katakan? Tiga makanan ini kenapa? Ia menguasai. Menguasai apa teman-teman? Ia membekalilah. Membekali makanan bagi batin. Ya. Makanan bagi batin. Ya. Kenapa begitu? Karena batin itu sendiri adalah sebuah fenomena. Batin adalah fenomena. Tuh. Batin adalah fenomena yang menyertainya tentu ya. Dan tentu juga dia berpengaruh. Pengaruhnya kemana apa? Pada fenomena yang menyertainya juga. Yang menyertai juga, menyertainya. Jadi kita sekarang tahu nanti kalau kita bicara yang namanya pasa, cetana, dan winyana itu sebagai sebab, tapi juga dia bisa menjadi akibat.
Nah, kalau kita melihat metode Sutta, kita coba menggunakan metode Sutta ya dari Pasa ini ya. Sorry. Kita menggunakan metode Sutta dari sisi ahara ya. Kalau kita lihat ahara dari segi Sutta, menurut metode Sutta ya, itu ibaratnya seperti ya. Teman-teman pernah lihat burung nggak? Pernah lihat burung? Burung itu kalau bikin sangkar bagaimana? Dia burung itu terbang ke udara, dia pantau, lalu apa yang dia terbang, dia ngambil ranting-ranting kecil, dia bawa, tentu ranting-ranting kecil itu dari hutan atau dari pohon-pohon ya. Lalu dia mematok buah dengan paruhnya, lalu dia dia membangun tempat tinggal, sarang gitu kan. Buat apa? Buat melindungi dia dari hujan, dari binatang-binatang buas lainnya kan. Bahkan dia bisa menyaru gitu maksudnya. Tidak terlihat dengan jelas oleh mata, oleh pemburu bahwa itu ada sarang burung di sana. Nah, kenapa si burung-burung itu bisa terbang mengambil kayu, ranting-ranting kecil ya terutama ya, lalu dia bawa ke atas pohon, lalu dia bikin jerami-jerami, karena si burung itu ingin melindungi dirinya. Ya. Jadi Anda bisa tahu kalau begitu si burung itu apa? Mempertahankan apa? Dia mempertahankan dirinya sepanjang hidup mereka. Jadi kalau gitu menurut Sutta, teman-teman sekalian, bahwa yang namanya ahara pacayo itu menurut Sutta seperti itu, ibarat burung-burung yang terbang terbang ke atas melihat pohon, melihat gunung, melihat sungai, melihat air gitu ya. Lalu dia mengambil ranting-ranting kecil, dia terbang ke atas pohon untuk dia bisa bertahan hidup. Jadi teman-teman sekali lagi pahami ya, kenapa kita makan. Baik itu makanan jasmani maupun makanan batin tentu ya. Karena semata-mata kita ingin bertahan. Ya teman-teman, bertahan. Bertahan dari apa? Dari hidup. Ya, dari hidup kita, karena kita takutnya kena apa namanya? Dengan binatang buas gitu ya. Nah, jadi sekali lagi sekarang saya mau tanya sama teman-teman sekalian, pernah nggak belajar Pasada Rupa 5 di materi bab 6? Kalau teman-teman pernah belajar Pasada Rupa 5, mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, tubuh kita ini kalau tidak sempurna, maka tidak dikatakan, karena diibaratkan oleh Sang Buddha seperti kayu lapuk. Saya ingin mengasih tahu sama teman-teman sekalian, ya, yang namanya kesadaran, pasa, kontak harus pakai berapa lubang? Yang namanya kesadaran harus melalui berapa lubang? Yang namanya kehendak harus, artinya begini teman-teman, kalau kita bicara pasa kontak, maka teman-teman harus bisa memastikan bahwa objek itu, baik itu rupa, ganda, rasa, gitu kan, ada 6 objek ya. Objek apa yang objek mata namanya rupa ramana, sadara mana, ganda ramana, rasa ramana, dan potaba ramana, satu lagi adalah dhamma ramana kan. Nah, dari 6 objek yang ada ya, 6 objek yang ada itu, 6 objek kesadaran itu bisa saja menjadi kehendak kita untuk melahirkan, untuk bisa mempertahankan objek itu, sehingga akhirnya 6 objek tadi bisa memunculkan perasaan yang baru. Kalau sudah memunculkan perasaan yang baru, berarti kita sudah membuat penderitaan baru. Ya.
Jadi Anda sekali lagi saya ingin mengatakan sama Anda, ini baik-baik sekali kita belajar pasan. Ya. Kalau kita berbicara fasa, kontak itu terjadi di mana? Di mata, di telinga, di hidung, di lidah, di tubuh kan? Ketika Anda fasa kontak, berarti batin Anda sedang makan tuh. Kenapa? Kalau Anda kontak, berarti Anda kontak melalui 6 lubang kan? Pintu mata, telinga, lidah, tubuh, mata segala macam kan? 6 jenis kontak ini, Cakupasada, masih ingat nggak? Cakupasada, Sotapasada, masih ingat itu ya teman-teman ya? Nah, 6 kontak ini membuat apa? Kalau kita sudah 6 kontak itu muncul, membuat apa teman-teman sekalian? Kita menikmati objek. Fasa yang muncul 6 ini, kita menikmati objek. Nah, kalau kita sudah menikmati objek ingin dengan kuat, berarti sudah ada cetana. Ya. Nah, kalau objek yang sudah kuat ini dinikmati, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akan timbul yang namanya senang dan tidak senang. Atau netral. Ya. Kalau senang apa yang terjadi? Bahagia atau menderita? Bahagia. Kalau tidak senang jadi menderita. Menikmati objek itu dalam sebut namanya cetana. Dan ini kesadaran baru. Senang, tidak senang, itu menjadi winyana. Jadi teman-teman, kita tahu sekarang ya bahwa 6 kesadaran yang bisa memahami objek, kita bisa mempunyai kesempatan dari bentuk, suara, dan sebagainya ya. Maka itu semua yang muncul dalam bentuk dan yang ditangkap dalam fasa, pasti akan menimbulkan perasaan, dan perasaan yang sudah berkembang itulah membuat tanha juga berkembang. Kalau tanha berkembang, keinginan berkembang, apa yang terjadi? Ya, tentu tanha ini akan diiringi oleh cetana kan? Perpindahan keberadaan dari menikmati objek menjadi timbul perasaan baru. Ya, inilah yang dimengerti sebagai ahara, makanan. Jadi ini membutuhkan makanan. Kita sedang bicara makanan batin tentu ya. Nah, sekarang kita lihat nih definisinya ya. Kita harus selesaikan karena ahara ini selesai, sudah habis-habis. Jadi nggak ahara semua tinggal satu-satu ya. Sekarang kita selalu lihatnya ininya. Gambarnya ya. Nah, kita menggunakan Pacayani Desa. Ada paritanya Romo, silakan Romo. Ini Pacaya Dhamma, yaitu sebab. Ini adalah Pacayu Panyadhamma. Dhamma. Apa itu Pacayu Panyadhamma? Akibat. Ini kita bicara adalah ahara pacayo ya. Tentu ada pacaya sati. Pacaya sati atau kondisi. Nah, kalau kita lihat ini, maka paritanya apa, Romo? No Effendi ada? Pegang nggak, Romo? Romo ada pegang? Siapa yang pegang? Kalimatnya apa? Kabali, karo, aharo. Bentar ya, pelan-pelan aja ya. Apa, Ci? Kabali, karo, karo,
Terus aharo, sorry ya sebentar. Aharo, terus imasa, imasa, ya, imasa biasa ya. ya, Imasa, kayasa. kayasa, ya. Oke, terus apa lagi? Ahara pacayena pacayo. Ahara, pacayena. Ya, apa lagi tuh? Udah Romo. Itu doang, satu doang. Ya Romo. Apa itu kabalikaharo? Tahu nggak? Apakah ini kalau kita bicara kabalikaharo itu makanan apa? Makanan apa, teman-teman? Kabalikaharo itu kan kalau kita bicara kabalikaharo kan apa ya? Kalau kita lihat di Abhidhamma ya, kabalikaharo itu esensinya adalah gitu ya. Saya pakai warna lain biar berubah. Kabalikaharo itu esensinya adalah nutrisi. Makanan yang kita makan itu kan nutrisi kan? Yang kita ambil kan cuma nutrisi aja. Ya. Nutrisi. Imasa, kayasa itu artinya adalah ini esensi ya, ini esensi nutrisi. Ini adalah imasa kayasa itu adalah dengan tubuh ini. Ahara pacayana pacayo adalah berhubungan melalui pengaruh dari kondisi nutrisi atau berhubungan dengan atau berkondisi dengan pengaruh dari kondisi nutrisi. Nutrisi saja ya langsung ya. Berpengaruh dengan nutrisi. Nah, kita lihat apa sih esensi daripada kabalikaharo atau esensi nutrisi itu hanya apa? Apa nih esensinya? Hanya apa nih? Masih ingat cuka? Apa itu cuka? Apa isinya? Kama dulu ya. Kama dulu ya. Kama, cita, utu, dan ahara. Ya, jadi itu yang esensi daripada kabalikaharo itu adalah kama, cita, utu, dan ahara. Ini sebenarnya pelajaran bab 6 ya. Ini menjadi sebab nih. Apa hasilnya? Apa teman-teman? Apa hasilnya? Atau akibatnya jadi apa? Kira-kira. Ini bisa jadi apa teman-teman? Imasa kayasa berarti apa? Materi yang dihasilkan oleh 4 sebab yang berbeda. Materi yang dihasilkan dari 4 sebab yang berbeda. Apa itu maksudnya, Romo? Tahu nggak apa maksudnya? Apa sih Romo maksudnya kayak gitu? Tahu nggak? Nanti kita akan lihat secara detail ya teman-teman ya. Kalau yang namanya apa ada kalapa-kalapa kan, masih ingat nggak? Pernah bicara kalapa-kalapa teman-teman? Ada berapa kalapa? Dia kan menghasilkan 4 sebab yang berbeda itu bisa saja. Ini sama nih, kama, ya kama, cita, utu, dan ahara sama nih ya. Tapi juga dia bisa menghasilkan apa kalau kalimatnya nih ya, ini kalimatnya kalau teman-teman tahu ya, bisa menghasilkan kalapa dan
makanan atau bisa menghasilkan kalapa, grup kalapa gitu loh. Dan kalau kita bicara kalapa, ini pelajaran ini adalah pelajaran bab 6. Nih gini teman-teman ya. Nanti teman-teman harus belajar bab 6. Makanya kalau besok kita bahas bab kalapa dulu kali ya. Supaya teman-teman paham ini ya. Nih, ini kan bab 6-nya kan belum kita pelajari ya. Kalapa. Kita lihat teman-teman. Ini kan grupnya ya. Kamaja. Kalau Kamaja Kalapa berarti kelompok karma ya. Ada berapa? Totalnya berapa nih? 9 ya teman-teman ya. Sekarang saya tanya lagi. Kalau Cita Jakalapa berapa? Ada berapa? 6 ya. Sekarang berikutnya halaman 2. Kalau Utu Jakalapa ada berapa? 4. Sorry, Utu Jakalapa ya. Ini kalau Ahara Jakalapa ada berapa? 2, Romo. 2. Ini tuh menghasilkan kelompok-kelompok ini. 9 tambah 6 tambah 4 tambah 2 jadi berapa? 20? 21 teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman pahami ya. Jadi di sini saya putus. Kita nanti belajar kalapanya nanti ya. Bab 6 ya teman-teman ya. Biar teman-teman tahu dulu nih. Jadi untuk yang kelompok 4 materi yang dihasilkan ini bisa saja 4 bisa saja punya 4 grup yang sama. 4 grup yang sama ini adalah ini 4. Jadi bisa saja begini teman-teman ya. Bisa saja menjadi Kama 2, 3, 4. Bisa menjadi Kama Jakalapa. Bisa menjadi Cita Jakalapa. Bisa menjadi Utu Jakalapa. Bisa menjadi Ahara Jakalapa. Totalnya berapa ini tadi? 9, 6, 4, 2. Totalnya berapa? 21 kalapa. Ini kalau kita belajar di Abhidhamma Sanggaha. Tapi kalau nanti kita belajar di bukunya Wisudimagga, 23 kalapa. Nanti saya kasih tahu pada saat kita belajar rupa ya. Kenapa sih kalau di Wisudimagga hanya 21 kalapa, sementara di Wisudimagga ada 23 kalapa. Sampai situ teman-teman paham ya? Tentu di sini adalah Ahara Pacayana Pacayati. Oke, sekarang saya yang kedua apa? Apa sairnya? Siapa yang tahu? Arupino, kalau tidak salah ya. Julusi? Ya. Siapa yang pegang? Arupino apa? Ahara ya, betul kan? Apa enggak? Arupino Ahara sampai Yuta Kananca Damanang kan gitu ya? Betul nggak coba? Julusi? Atau Romo Effendi biasanya? Arupino Ahara sampai Yuta. Arupino apa? Arupino Ahara, terus? Sampai Yuta Kanam. Sampai Yuta Kanang, terus? Damanang ya? Damanang. Terus? Tam Samutanan. Sampai Yuta. Tam Samutananca. Nananca. Siapa? Samutanan. Nananca ya? Iya, Nananca. Nananca apa? Rupanang.
Rupanang. Terus tentu ininya apa? Ahara, Ahara pacayena pacayo. pacayena, pacayo. Gitu teman-teman sekalian. Apa disebut arupino itu apa teman-teman? Apa teman-teman? Arupino itu berarti A-nya bukan, rupanya bukan rupa, berarti apa dia? Nutrisi apa? Ahara apa? Batin Romo. Ini kan A-nya bukan, rupa ini kan bukan rupa, berarti apa? Nama. Nama ahara atau nama nutrisi Batin. batin. Tadi nutrisi batin ada 3, masih ingat apa saja? Cetana. Pasa, Cetana. cetana, terus Winyana. 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 Gitu ya. Tang sampai karena sayang itu kan semua fenomena ini berkondisi berasosiasi dengan apa? Dengan cita dan cetasika tentu yang muncul bersamaan. Ada berapa dia di sini? Apa saja? Apa teman-teman? 89 cita. Terus apa lagi? 52 Cetasika. cetasika. Terus apa lagi? Ada cita jarupa. Kita Bentar jarupa. ya. Ntar kita lihat. Ada apa lagi? Pati Nutrisi. sandi. Kama jarupa. Ini pada bagian bab 6 sih makanya. Kita lihat dulu ya. Bagian bab 6 ini. Ya. Saya kembali ke sini. Tadi apa tadi? Ada cita jarupa ya. Cita jarupa berarti kita kembali ke samutanang. Bentar ya. Nih, dah dia. Rupa samutanang. Bentar, udah kebaca ya. Cita jarupa nih. Kalau teman-teman nanti apa nama sih? Teman-teman baca cita jarupa nih. Cita jarupa itu artinya apa? Kesadaran yang menghasilkan rupa ya. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa teman-teman kalau kita lihat cita nih ya, citanya kita lihat nih. Tabel citanya ya. Tuh, teman-teman nanti Korudi sudah bikin program bagus sekali ya. Kenapa saya katakan bagus sekali? Karena kalau di sini ya, ini kan citanya nih. Citanya nih kita bisa jumlah ya. Ini programnya itu kita lihat. Yang menghasilkan cita yang menghasilkan karma ada 91. Ya. Ada 91 nih teman-teman. Ya, kesadaran yang menghasilkan cita yang menghasilkan karma ini. Ada 891. Kelihatan ya? Tadi kelihatan nggak? Tadi nggak kelihatan ya? Kelihatan itu ya? Lalu cita itu bisa menghasilkan apa? Pasangannya kayak gini. Pasangannya kecil. Cita jarupa, cita jaruk cita itu kesadaran itu bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan senyuman, sikap tubuh. Tuh ya, bisa menghasilkan senyuman. Bisa menghasilkan senyuman. Kelihatan nggak nih? Kursor saya kelihatan? Kelihatan Romo. Bisa menghasilkan senyuman ya? Bisa menghasilkan apa lagi?
Isyarat tubuh. Syarat. Bisa menghasilkan sikap tubuh. Bisa menghasilkan apa? Materi Cita yang jah. lahir. Cita jah. Jarupa. Cita jarupa. Apa sih cita jarupa? Materi yang lahir dari kesadaran ya Romo. Ya, materi yang hasil dari kesadaran itu jumlahnya ada berapa? Di bawah kita lihat ada 77 cita. Kalau kita nanti belajar bahwa ternyata dari jumlah cita 89 91 gitu ya. Yang bisa menghasilkan materi yang menghasilkan kesadaran cita jarupa, yang materi yang menghasilkan rupa hanya 77. Kenapa 77? Karena yang arupa 4 wipaka tidak menghasilkan rupa. Dan yang apa namanya? Dwi pancawinyana tidak menghasilkan rupa. 10 tambah 4 kan 14. 91 potong 14 berapa? Menghasilkan berapa teman-teman? 91 potong 14. Berapa? 77. 77 ya. Lalu kalau kita bicara sikap tubuh itu nanti kita belajar kalau di buku kita nanti kita lihat ya. Sikap tubuh itu seperti apa? Ya. Berdiri, berjalan, berbaring dan gitu ya. Itu yang bisa menghasilkan adalah cuma 58 cita. Sama nih ya sama Pak Pandit kalau kita, jadi ini yang sebelah kanan ini adalah apa namanya, kita ambil dari bukunya Asin Keminda, yang ini kita bikin programnya sendiri. Korudi luar biasa ya. Ini keren banget nih Korudi ya. Terus yang menghasilkan Wirati 3 hanya 32 cita. Dan yang bisa menghasilkan senyuman hanya 13 cita. Itulah, tapi kita sedang belajar adalah apa? Cita jarupa. Cita jarupa cuma berapa? 77 ya teman-teman ya. Cita jarupa itu 77. Nah, kalau Patisandi Kama Jarupa yang mana? Saya harus keluar nih. Kembali ya, back. Kita kembali tadi apa? Yang tadi terakhir adalah Patisandi Kama Jarupa kan? Patisandi Kama Jarupa itu artinya apa teman-teman? Kelahiran kembali yang menghasilkan kama yang menghasilkan rupa. Ada berapa kama yang menghasilkan rupa? Kita pernah belajar kama yang menghasilkan rupa ada. Ini kita lihat ya teman-teman. Hanya ada 19. Tuh, 18 ya. 18. Dari 18 rupa ini, 9 yang pasti dan 9 yang tidak pasti. Ekanta itu pasti. Ekanta, ini ekanta pasti. 5 kan? Ekanta pasti. 7, 8, 9. Kalau AE berarti AN kanta. Tidak pasti. Di rupa ada 18. Kalau kita lihat di cita yang menghasilkan karma itu, di cita yang menghasilkan karma itu hanya berapa? Hanya 12 akusala dan maha kusala cita 8, rupa wacara cita 5. Ya. Jadi totalnya ada berapa? Citanya ada berapa teman-teman? 20. 25 Romo. 25. Kok 25? Dari mana taruh 25? Mesti 12 tambah 8, 20. Iya ya, di 25 ya. Betul. Kok saya lupa? Ya, dari situ ya. Jadi yang disebut sebagai kama jarupa, kelahiran kembali karena rupa yang bisa menghasilkan kembali,
adalah kalau kita bicara adalah hanya 25 cita. Begitu, Cilusi. Sampai di situ dulu, besok baru kita lengkapi. Jadi kalau kita bicara ahara nanti kita pertegas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan di unmute langsung bertanya kepada Romo Ruby. Silakan yang ingin bertanya boleh langsung di unmute. Wah, nggak laku Cilusi saya punya. Saya punya dagangan tidak laku. Berarti udah pada ngerti Romo. Sadu. Terima kasih. Romo Fendi nggak tanya. Biasanya Pak Hendra mau tanya, Pak Hendra. Iya. Silakan. Jika belum, mungkin saya yang bertanya lagi, Romo. Boleh. Nah, untuk ini ahara untuk nama, makanan untuk batin, Romo. Berarti makanan untuk batin ini berupa dari panca indera ya, Romo ya? Oh, nggak begitu. Yang hal-hal yang kita lihat itu, bukan gitu? Gini nih. Saya coba pakai itu ya, pakai. Yang ditanyakan oleh Cilusi adalah, kita bicara makanan batin ya Cilusi ya. Nanti sutanya saya jelaskan ya besok ya. Saya lupa sutanya. Kuda Kapata kalau nggak salah ya. Yang cerita tentang seorang yang 7 tahun dia bisa mencapai arahat, siapa ya, lupa saya. Sopaka ya. Cerita Sopaka kalau tidak salah itu ya. Eka nama King, apa yang satu itu gitu kan. Ya, itu terkait dengan si Sopaka itu bukan yang ya Sopaka tidak salah, nggak apa-apa lah ya. Kita lihat nih. Karena rupanya saya lupa ya. Ini ya kita berbicara kan ini makanannya kan dibagi dua kan, ada makanan rupa ahara tadi kan. Kalau makan rupa ahara tadi kan cuman sifatnya adalah rupa ahara yang kita makan itu adalah Anda tahu ya, rupa itu makanan cuman kama, cita, utu, dan ahara. Kalimatnya begitu ya, makanan batin itu cuman perbuatan, kesadaran, lalu kondisi temperatur dan makanan itu sendiri ya. Rupa itu begitu. Tapi kan rupa tidak kenapa kita rupa itu hanya kita belajar terkondisi. Tapi yang bisa mencerahkan kita kan tentu adalah dengan kualitas batin. Yang kedua adalah nama rupa. Eko nama rupa, nama ahara ya. Nama ahara. Nama ahara ini artinya adalah makanan batin. Makanan batin itu apa? Pasa, cetana, dan winyana. Atau disebut cita ya, kesadaran ya. Atau winyana. Nanti kita akan lihat di salah suta kita rujukannya ya. Teman-teman, tadi istilah ahara adalah apa? Penopang, gitu kan? Penyokong. Penyokong apa? Penyokong materi, penyokong batin kan?
Ini kan kalau kita bicara ini adalah materi, ini kan bicaranya batin. Nah, penyokong ahara, materi butuh kama, cita, utu, dan ahara. Ya, nutrisi. Kalau kita bicara kembali ke rupa, sebenarnya ini adalah kalapa-kalapa saja kan, materi itu kan kumpulan dari kalapa-kalapa kan. Yang ditanyakan oleh Cilusi kan adalah nama rupa makanan batin. Kenapa pasau, cetana, yana makanan batin tadi kan? Karena kita kontak, timbul kehendak, kama. Timbul kehendak. Setelah kehendak muncul, maka timbul kesadaran. Apa sih? Kenapa orang bisa kenapa disebut ini batin, ini makanan ini? Karena sekarang kalau pasa kontaknya sudah tidak berfungsi, timbul kehendak tidak? Kehendaknya lemah. Kesadarannya makin melemah. Tapi kalau pasa kontak kita selalu muncul, kalau kita melihat melalui 6 kan pasanya ada 6 ya, 6 indria kan, 6 kontak, ada cakupan kontak melalui mata, kontak melalui telinga, kontak melalui hidung, kontak melalui lidah, tubuh, dan batin kan. Kontak ini apa? Memperkuat atau memperkokoh tadi kalimatnya apa? Memperkokoh objek, sehingga kita bisa memegang objek dengan kuat. Sehingga bisa menimbulkan perasaan senang, tidak senang, dan netral. Gitu kan? Kenapa bisa timbul perasaan senang, tidak senang, atau yang bisa menyebabkan senang, tidak senang? Karena kita mempertahankan objek. Kalau objeknya cuman tidak objeknya hanya ati mahantara mana, objek yang kecil, ati parita ramana ya, ati parita ramana, objek yang sangat kecil, mungkin tidak menimbulkan perasaan. Tapi ini kan kalau kita kuat mempertahankan objeknya, maka jadi objek yang sangat besar. Nah, objek yang sangat besar itu akhirnya menimbulkan apa? Kesadaran baru. Ya, menimbulkan kesadaran. Makanya kan kalau kita belajar Paccekasamuppada, ingat nggak? Awija ke sankara, ini kan atita masa lalu. Setelah atita masa lalu kembali ke patisandi, kelahiran kembali. Setelah kelahiran kembali maka timbul 6 salayatana, gitu kan? Patisandi winyana, pacaya, nama rupa dulu. Nama rupa timbul salayatana, 6 indria. 6 indria, kita punya 6 indria nggak ada masalah nih. Baru ada masalah ketika 6 indria itu menangkap objek, pasa. Tapi di pasa, di objek nih, belum ada masalah. Kenapa? Karena kontak kan mata menangkap objek kan benturannya kan seperti kapas kan. Kalau kita bicara di Ahituka Cita di bab 1, ya. Tapi kalau sudah berbenturan, dan berbenturan itu akan dilihatnya dari pasa itu berbenturan itu apa? Karena di pintu batin. Bisa di pintu kesadaran mata, telinga, hidung, dada, tubuh. Ini makanannya kan makanan batin. Pasa itu makanan batin. Batinnya jadi hidup dia. Bisa ditopang. Kalau sudah pasa, yang dilupakan orang adalah timbul apa? Bedanya kan perasaan kan. Sebelum timbul perasaan, di dalamnya ada komponen apa? Cetana dulu. Kalau kita klik pasa, pasti ada cetana. Kan pasa, di cetasika ini kan kalau Cilusi ingat belajar bab 1 nih ya. Di belajar bab 1 atau bab 2, sorry kok salah. Belajar di bab 1 atau bab 2, saya coba close, atau saya reset, exit. Tiga, kalau kita lihat ya, pasa. Pasa kan tidak sendiri, Ci. Pasa itu munculnya bersama apa? Wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara kan? Dia sebagai satu kesatuan kan nih? Pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara ini kan satu kesatuan disebut sebagai anya samanya, munculnya
apa sih dia? Dia sebagai kategori sebagai munculnya bersamaan ya, nggak bisa sendiri-sendiri dia. Tapi kalau sudah pasa, pasti akan timbul cetana. Kalau sudah timbul cetana, pasti akan timbul winyana, kesadaran. Itu otomatis kan. Nah, cuman kita mungkin pada saat berbenturan itu, kalau dari cerita ini, dari ceritanya Patana 12 terkait dengan ahara pacayo, maka pintu batin itu dimulai dari pasa. Setuju ya? Makanya buatan kita adalah pasa. Jadi pasa dulu menjadi punya peran di sini. Walaupun mereka munculnya bersamaan. Antara pasa dan cetana itu kan sesuatu yang muncul bersamaan tuh. Nih saya klik begini ya, di sini nih. Aku salah misalnya. Ketika saya muncul aku salah, maka pasa, wedana, sanya, cetana, kagata, jutindes, cikiran, mansikara ini munculnya 7 bersamaan. Dia nggak bisa sendiri-sendiri. Tapi sekarang masalahnya ketika kita melakukan perbuatan buruk, aku salah, kita sekarang belajar tahu dari ahara pacayo, maka pasa lebih awal. Ya. Pasa lebih awal menjadi makanan batin. Kalau pasa sudah muncul, tadi tugas gini, Cilusi masih ingat tadi saya kembalikan ke ini ya, ke materi ini. Ya salah. Ini yang perlu dipelajari nih. Ini Cilusi nih, mana? Iya ini dia nih, ya. Pasa itu punya fungsi ini. Menahan dengan kuat fenomena-fenomena yang menyertainya. Pasa tuh. Artinya pasa itu adalah memperkokoh atau mempertahankan biar bisa lama. Apa yang bisa lama? Objeknya tentu. Supaya bisa menjadi menyenangkan dan tidak menyenangkan kan. Setelah ini dia pertahankan dengan kokoh dengan lama, baru muncul yang namanya niat kehendak, cetana. Ketika dia menyatukan kokoh mempertahankan objek, maka dia melengkapi atau memberanikan diri atau memberikan keteguhan hati untuk menjadikan perbuatan. Awalnya kontak, baru menyatakan ucapan. Contoh sederhana misalnya, ketika Anda melihat seseorang yang Anda sukai, Anda mengungkapkan dalam bentuk perasaan, ungkapan dalam bentuk perbuatan kan. Dan apa yang terjadi kalau Anda sudah mulai niat untuk melakukan perbuatan, ucapan, dan pikiran, maka akan timbul kesadaran. Dan kesadaran ini tentu akan menguasai semua pikiran, sehingga objeknya bisa menjadi menyenangkan, atau tidak menyenangkan, atau bahkan hanya netral. Jadi memang inilah tahapannya. Bahwa 3 ini, pasa, cetana, winyana, ini adalah makanan batin yang membuat batin kita terus tumbuh dan berkembang. Semestinya begitu sih, Cilusi. Pemahaman tadi yang saya ingin sampaikan, mereka dia berkaitannya seperti itu ya. Berarti dari makanan yang batin rasakan hasilnya itu yang menyenangkan, tidak menyenangkan itu ya, Ban? Iya, sebagai hasil. Ya. Kalau sudah menyenangkan dan tidak menyenangkan itu kan sudah dekama kan. Sudah jadi perbuatan kan. Jadi kita tahu sekarang. Tadi kabalikahara itu kan bahwa yang namanya makanan batin itu kan bisa dari 6 pintu kan. Mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Makanya setiap kali tubuh kita terbuka, 6 indria kita terbuka melalui 6 caku winyana, sota winyana, ganda winyana, gaya. Itu setiap kali mata kita terbuka, telinga kita terbuka, hidung kita terbuka semua, pasti akan pasa, akan kontak. Kalau sudah kontak berarti jadi makanan batin. Gitu. Makanya kenapa kita termasuk keluarga kama wacara. Kenapa kama wacara? Karena kita punya 6 indria, 6 duara, 6 pintu. Semakin banyak pintunya, semakin banyak karma dihasilkan enggak? Semakin banyak karma dihasilkan. Padahal kalau kita mau bicara sesungguhnya, semakin sedikit pintunya akan semakin tidak banyak yang tidak dilakukan karmanya kan. Makanya kenapa mungkin para biku
ketika dia hobi meditasi kan dia lebih banyak menjaga matanya untuk tidak terbuka, gitu kan? Makannya secukupnya sehingga lidahnya tidak banyak digunakan, tertutup. Hidungnya hanya mengamati hembusan napas masuk, napas keluar. Objeknya hanya itu mungkin. Suara nggak dengar karena dia tinggalnya di tempat-tempat sunyi misalnya. Nah, dia tinggal mensinkronkan pikiran dengan objek pernapasan saja. Dan apa yang terjadi? Ya kalau itu terus-menerus ditingkatkan, satinya berkembang, nanti Vitaka Wicara Piti Sukai Kagatanya bisa dimanunggalkan. Tapi tetap sekali lagi, jadi Tirusi akan tahu dari Ahara Pacayo ini kita bisa belajar bahwa apa yang kita bisa pelajari dari Ahara Pacayo, bahwa semua kontak pasti akan menimbulkan pasa. Makanan batin pasti dari kontak, dari cetana dan dari winyana, kesadaran. Ya, itu makanan batin sehingga batin bisa terus. Kalau batin ini sibuk mengambil objek, apa yang terjadi? Lemah nggak batinnya? Enggak. Dia disibukkan ngambil objek. Ya. Kenapa bisa ngambil objek? Karena matanya terbuka. Karena mata terbuka menangkap objek. Setelah menangkap objek, timbul kehendak. Setelah timbul kehendak bisa menghasilkan kesadaran. Tapi kalau mata ini sudah tidak berfungsi karena kita sudah rabun, sudah tua, kuping sudah mulai tidak terdengar suara. Kira-kira nih saya tanya, yuk Pak kita jalan-jalan yuk ke mall, papanya mau nggak? Lu mau ngeledek. Saya nggak bisa ngelihat, diajak jalan-jalan, kan begitu. Pasti ada batasan itu. Jadi artinya, Stilusi, semakin banyak 6 indria kita terbuka keluar, maka semakin banyak karma yang dihasilkan. Karena pasti akan pasak, akan kontak. Kalau sudah kontak pasti akan timbul cetana. Kalau sudah timbul cetana pasti ya kesadaran otomatis, kesadaran itu di situ berarti kesadaran senang, menyenangkan, dan tidak menyenangkan tadi. Begitu Cilusi. Baik Romo. Romo, kalau misalnya yang terlahir dengan kondisi cacat misalnya atau tuli, kan otomatis dia nggak ini ya, ataupun dia terlahir cacat buta, itu kontaknya itu perkembangan ininya bagaimana Romo? Kalau menurut Abhidhamma? Jadi dia punya pandangan salah nanti. Ya Cilusi ya. Kalau kita belajar bab 1, apa itu moha atau awija? Ibaratnya aja, ibarat moha atau awija itu seperti apa? Kalau kita belajar di Patisamuppada, jelas tuh kelihatan. Awija itu gambarnya, bab 8 nggak punya ya, saya nggak punya sih bab 8. Gambarnya nanti kalau kayaknya Romarti punya. Saya belum download lagi yang terbaru. Ya, kalau kita bicara awija atau moha, itu ibaratnya seperti orang buta. Dalam sutta bilangnya begitu. Orang buta yang apa? Yang memegang ada diupamakan seperti 3 atau 4 orang, 3 orang buta yang memegang gajah. Orang buta pertama disuruh pegang belalainya. Orang buta kedua disuruh pegang kupingnya. Orang buta ketiga mungkin disuruh pegang hanya buntutnya saja. Ketika orang buta ini disuruh mendeskripsikan terkait dengan gajah, apa yang terjadi? Mereka akan punya pemahaman yang berbeda-beda. Dan apa yang terjadi ketika pertanyaan itu? Nggak bisa, gajah bukan seperti itu. Ketiga orang buta ini akan mempertahankan pengertian gajah seperti apa yang dia raba dan yang dia rasakan. Jadi pandangan salah kan ini jadinya. Kalau pandangan salah ini digenggam terus-menerus, apa yang terjadi? Bisa nggak dia bisa lahir dalam barang bahagia atau mencapai jana? Nggak bisa. Makanya kenapa orang buta ini kan kategorinya termasuk adalah cakupasadanya tidak bergerak, tidak berfungsi. Landasan matanya tidak berfungsi. Makanya Buddha mengatakan disebut pasada rupa 5
Kalau orang tidak punya pasada rupa 5, matanya buta, telinganya tuli, hidungnya bukan pesek ya, hidungnya mungkin nggak bisa mencium, harus melalui tenggorokan dan sebagainya itu diibaratkan seperti kayu lapuk. Nah, sekarang kalau kayu lapuk berfungsi nggak? Nggak berfungsi. Sekarang kalau orang buta ini, dia buta, dia punya rasa iri atau benci besar nggak? Besar tidak terhadap orang yang bisa melihat? Pasti besar. Ya, pasti besar di situ. Nah, kalau sudah dia mempelajari bahwa dia menyesal, dia kesel, lalu dia tidak berdaya atas kebutaannya, apa yang terjadi? Timbul pandangan salah lagi. Dan pandangan salah ini membuat dia akan berada dalam lingkaran samsara terus-menerus kan? Gitu. Terus-menerus. Jadi Anda bisa tahu di situ bahwa sekali lagi orang yang lahir dengan cacat tadi ya susah. Kalau orang lahir cacat itu pasti akan punya persepsi atau pandangan salah yang cukup lumayan besar. Ya, Cilusi seperti itu. Padahal tugas kita hari ini dengan kita belajar Dhamma apa? Kita memiliki di 7 kama. Apa itu 7 kama? Memiliki pandangan benar. Pandangan terang atau pandangan benar tentang kehidupan ini. Kalau Anda buta atau Anda tuli, Anda akan mempersepsikan kenapa itu tertawa orang-orang. Kalau dia sensi, jangan-jangan dia mentertawakan saya. Bisa nggak seperti itu? Kalau orang-orang buta yang pasada rupa 5 ini ke kayu lapuk, maka dia diibaratkan pasti dia akan menggunakan persepsi-persepsinya untuk membangun opini dalam pikirannya sehingga dia bisa mengklarifikasi atau dia bisa menyatakan statement bahwa gajah adalah seperti, kalau yang megang kupingnya saja seperti apa nih? Oh, seperti tetampah misalnya. Yang megang belalainya seperti apa? Oh, ini seperti apa gitu. Tapi yang megang buntutnya, dia seperti pecutan misalnya gitu. Dan kalau ketiga orang ini disuruh memberikan statement atas terkait dengan gajah, mereka akan memberikan definisi yang berbeda-beda, dan akhirnya akan timbul apa? Keributan. Kenapa dia keributan? Karena dia mempertahankan ego mereka masing-masing. Nggak bisa orang saya telah megang gajah, kupingnya saja ditunjukin sama orang, itu udah pasti begini gajah mah. Tapi kalau sekarang orang gajah ini, ya saya bikin alat bantu dengan huruf braille terkait dengan gambar gajah, dia bisa merasakan sentuhan. Oh, gajah ternyata adalah binatang yang cukup besar. Kupingnya lebar. Oh, kakinya juga ternyata besar sekali. Oh, kayak gitu. Jadi kan akan timbul pemahaman. Jadi memang Cilusi sangat berat kalau kita memiliki kandungan sejak dalam kandungan dengan cacat tubuh. Begitu Cilusi. Baik Romo, terima kasih. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Romo, jadi makanan rupa tadi ada cita, makanan nama tuh ada cita juga, lain citanya Romo. Kalau saya lebih tepatnya kalau kita nanti belajar di rupa, makanan rupa itu ya kembali ke hara, apa namanya itu? Apa namanya ahara rupa? Ada ahara rupa. Nih, saya kasih tahu sama saya balik ke sini. Nanti kita belum belajar bab 6 sih ya Romo ya. Iya. Makanya saya bilang lo utamain bab 6 dulu. Penasaran ya saya bab 6 ya Romo. Wah, penasaran pasti. Iya. Rasanya intinya di sini semua. Iya, intinya di sini Romo. Betul. Iya. Intinya di rupa kalapa. Karena penembusan meditasi kita, kalau ini saya kasih tahu lagi sederhana lah. Kalau teman-teman gitu ya kalimatnya, teman-teman tidak bisa melihat materi ini sebagai rupa kalapa, apa kesucian tidak bisa diraih, gitu aja kalimatnya. Karena ketika kalau teman-teman vipassana, meditasi vipassana, teman-teman bisa melihat tubuh sebagai rupa kalapa saja,
Teman-teman sudah enlightenment ya. Rupa kalapa ini dia tuh Romo. Kalapa itu saya tidak bisa menerjemahkan kalapa sebagai klaster atau kelompok karena pemahamannya akan berbeda. Makanya kenapa saya menulis kalapa ya kalapa gitu ya, karena itu bahasanya. Susah sekali menerjemahkan bahasa Pali sementara terjemahannya dari bahasa Inggris. Pasti akan berbeda kan? Akan berbeda. Sehingga kita akan menggunakan kelapa itu sebuah kumpulan dari rupa yang satu kesatuan dan dia tidak bisa dipisahkan gitu loh. Ya, misalnya kita anggap contoh. Cakupasada tuh yang saya klik itu ya. Mata kita ini melihat objek, Anda kan menganggap bahwa mata Anda ini adalah mata saja. Tapi ternyata dari perenungan kita belajar rupa, ketika mata saya ini berfungsi untuk menjadi tempat landasan kesadaran, maka ada 9, ada berapa kalapa? Saya tinggal klik saja di sini untungnya. Kalapa itu berarti 10. Dasa kalapa itu 10. Jadi Anda tahu nggak sekarang, ketika Anda sekarang mata Anda menangkap objek, di dalam mata ini ada komponen patawi datu, apo datu, tejo datu, wayo datu. Ada rupa ramana, ganda rasa ganda ramana, rasa ramana, jiwitindria dan oja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dasa kalapa. Kalau Anda tidak bisa menyadari bahwa ketika mata ini menangkap objek hanyalah mata saja, ya kita jauh dari kesucian. Jadi tujuan kita untuk bisa mencapai kesucian, ketika mata ini melihat melalui komponen mata, saya menyadari bahwa yang bekerja adalah 7 komponen yang disebut sebagai kalapa tadi. Tetapi semua rupa internal maupun eksternal Romo, itu hanyalah kalimatnya hanya yang disebut sebagai awini boga rupa 8. Ya. Awini boga rupa 8 itu semua komponen ini, caku mata, komponen sota, komponen telinga, hidung, semua adalah caku. Hanya ternyata caku hanya ada kalimatnya hanya ada awini boga rupa. Awini boga rupa itu apa? Elemen sejati, elemen hakiki, atau dikenal juga sebagai sudataka. Jadi kalau teman-teman nanti lihat yang namanya awini boga rupa 8 sama dengan sudataka. Sudataka itu murni. Ya. Hanya ada 8 dia. Apa saja? Patawi, datu, apo datu, tejo datu, wayo datu, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, dan oja. Jadi 8 komponen ini disebut sudataka atau sebagai awini boga rupa 8. Kalau teman-teman bisa melihat seluruh benda internal maupun eksternal itu hanyalah sudataka, kalapa, atau awini boga rupa 8, maka kesucian sudah bisa diraih. Jadi ketika kita belajar rupa, penting supaya kita selama ini menganggap rupa itu sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang kekal. Dengan kita belajar rupa 28, rupa dibelah-belah menjadi komponen-komponen terkecil. Dan itu mencerahkan. Oh, ini kalau saya sayang sama kamu karena mata kamu bagus. Kamu tahu mata itu bagus ternyata membutuhkan dasa kalapa. 10 kalapa. Apa saja? Patawi datu, apo datu, tejo datu, wayo datu. Ya, terus cakupasada, ganda pasada, cakupasada, lalu ada rupa ramana, ada ganda ramana, rasa ramana, ada itibawa, dan ada yang namanya ahara. Makanan. Apa makanannya berarti? Semua komponen yang disebut sudataka atau awini boga rupa 8 tadi, semua membutuhkan makanan. Romo Effendi lihat saya punya pulpen ini. Ya. Pulpen kita ini membutuhkan makanan, butuh dia. Karena rupa ini, materi ini, pulpen ini adalah sudataka saja dia. Ada apa dari rupa ini? Ada apa dari materi ini? Materi ini hanyalah patawi datu, apo datu, tejo datu, dan waya datu. Ada rupanya, ada baunya, ada rasanya kalau saya jilat, dan ada ojanya, ada nutrisinya. Pulpen ini, pen ini membutuhkan suhu udara tertentu.
membutuhkan nutrisi dalam bentuk mungkin angin, patawi, apo, DTJ, dan wayo, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kalau kita belajar bab 6 akan lebih detail. Begitu Romo Effendi. Baik, Romo. Makasih, Romo. Baik Romo, mungkin kita akhiri ya karena waktu sudah mau pukul 10. Kita tutup. Ya, terima kasih Cilusi teman-teman sudah mau belajar dengan sungguh-sungguh dan keras terhadap Ahara Pacayo. Minggu depan terakhir kita belajar Ahara Pacayo. Nanti masuk ke patana berikutnya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sungguh luar biasa, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri kelas, kita sama-sama membacakan nama Karagata yang kita ini dulu melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Patidana yang dipimpin oleh Romo Effendi. Untuk Romo Effendi disilakan. Baik, kita menutup malam hari ini dengan pelimpahan jasa pada semua makhluk. Semoga semua makhluk ikut menerima kebajikan kita malam hari ini. Mari sama-sama. Handamayang patidanang karomasem punya sidani kata saya nanyani kata nime tesanca bagino hontu satananta pamanaka yepiya gunawanta ca mayang mata pitadayo ditame ca pyanditawa anyemaca werino Sattati thandilo kasming te bumma catuyonika panceka catuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patida name anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dina na punyanang anumodana etuna Sabe satta sadahontu awera sukha jiwino Emma padanca papontu tesa sasi jatang supa Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita sama-sama membacakan nama Karagata. Boleh Romo Effendi memimpin. Mari kita malam hari ini kita menutup dengan nama Kalapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Jadi sama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya.